Saya akan kecewa kepada Bapak Prabowo kalau seumpama kebanjiran yang ada di Sumatera itu dikarenakan oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pengusaha, tetapi tidak ditindak tegas jika para aparat penegak hukum menemukan sesuatu di sana. Bung Karno beralasan untuk mempersatukan Nusantara menjadi Indonesia atas nasib yang sama. Lalu tujuannya apa? Untuk mencapai cita-cita berbangsa, cita-cita bernegara, mensejahterakan masyarakat miskin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Teman-teman, siapa yang tidak jengkel di sini pada saat melihat kebanjiran yang sangat luar biasa yang ada di daerah Sumatera? Saya prihatin daerah-daerah tersebut, dan hashtag-hashtag di media sosial, khususnya Instagram, itu sudah mulai banyak sekali yang membuat story terusan tentang bagaimana apakah kebanjiran yang terjadi di Sumatera itu dikarenakan bencana alam yang pure tanpa ada campur tangan manusia dalam tanda petik ya, atau sebaliknya kebanjiran itu terjadi, atau sebetulnya kebanjiran itu tidak akan terjadi ketika lahan-lahan yang ada di sana tidak ditebangi, pohon-pohon yang ada di sana tidak ditebangi. Silahkan Anda berikan kolom komentar sesuai dengan penilaian diri Anda yang harus dibarengi dan dibasiskan pada pengetahuan dan argumentasi. Sebelumnya kita tahu daerah Sumatera pernah mengalami tsunami Aceh tahun 2004, sekitar 20 tahun yang lalu. 2004, 21 tahun, 20 atau 21 tahun yang lalu. Sekarang daerah Aceh pun sama. Gajah-gajah kemudian itu keluar dari hutan. Mereka mencari induknya. Bukan cuma gajah saja, teman-teman. Banyak binatang-binatang liar yang itu masuk dalam lindungan nasional kini terancam punah. Terancam punah. Harimau terancam punah. Setidak-tidak atau sekurang-kurangnya kekurangan akan terjadi secara signifikan, dan itu yang akan merugikan kekayaan negara. Kalau sumpama pemerintah tidak bisa menangani ini, saya akan kecewa kepada Bapak Prabowo. Sumpah saya. Selama ini nih, saya selalu memuji Bapak Prabowo. Saya selalu memuji bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Prabowo. Selalu saya dukung MBG, saya dukung program-program negara, saya dukung. Suara saya sebagai masyarakat. Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Ya kita sebagai kesatria lah. Sebagai kesatria. Saudara-saudara sekalian, pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara. Tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan. Kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400. Untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan, dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Saudara-saudara, ini juga mengingatkan kita bahwa dunia penuh dengan tantangan, perubahan iklim, pemanasan global,
kerusakan lingkungan ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi. Ini juga saya kira mungkin para guru-guru di seluruh Indonesia yang sudah bisa mulai, saya yakin sudah mulai, tapi mungkin perlu kita tambah dalam silabus, dalam mata pelajaran juga kesadaran akan sangat pentingnya kita menjaga lingkungan alam kita, menjaga hutan-hutan kita, benar-benar mencegah pembabatan pohon-pohon, perusakan hutan-hutan. Benar-benar juga sungai-sungai harus kita jaga agar bersih sehingga dapat menyalurkan air yang bisa tiba-tiba datang. Halo guys, terkait bencana di Sumatera, di Aceh, Medan, ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sekitarnya. Nah, akhirnya ada statement dari Pak Prabowo untuk segera ditangani oleh anak buahnya. Semoga ini serius ya. Karena begini, saya rasa memang bencana ini bukan karena cuaca ekstrim, tapi memang jelas karena bencana ekologis akibat alih fungsi hutan. Jadi harusnya ini disadari sejak lama ya. Jadi bukan malah justru menanam memberi statement jangan takut menanam kelapa sawit, tambah terus kelapa sawit, nggak peduli dengan deforestasi. Ini kenapa? Apa yang bisa kita harapkan jika presidennya bicara seperti ini? Kita lihatlah kemarin kan ada gajah yang kebingungan di kebun kelapa sawit karena hilang habitatnya. Jadi bukannya malah justru memerintahkan tentara, polisi menjaga kebun-kebun kelapa sawit, karena ini aset negara atau aset perusahaan. Karena kalau memang ini benar, Pak Prabowo ini memiliki tanah hampir 500 juta hektar loh, yang berupa kelapa sawit, belum lagi adiknya. Jadi ya semoga saja pernyataan Pak Prabowo ini serius. Tapi kenapa ya kok nggak dinyatakan sebagai bencana nasional? Apa nggak seserius itu? Salam. Saya akan kecewa kepada Bapak Prabowo kalau seumpama kebanjiran yang ada di Sumatera itu dikarenakan oleh oknum-oknum pejabat, oknum-oknum pengusaha, tetapi tidak ditindak tegas jika para aparat penegak hukum menemukan sesuatu di sana. Saya akan kecewa. Saya tidak marah, maksudnya saya tidak mengkritik keras. Saya juga tidak punya wewenang dengan segala keterbatasan saya. Ya, tapi saya punya hati nurani. Di dalam diri saya mengalir darah daging yang diteruskan oleh leluhur-leluhur saya di Nusantara yang dulu berjuang untuk NKRI. Boleh dong saya bersuara. Jangan godang. Ardi ulang siamu, udah ulang siamu deh. Udah, kenapa udah main di video-video? Mana kamu Dana? Dana. Jalan ketemu pegang barutnya. Jalan ketemu jalan barutnya. Ini anak polisi di mana?
Selamat siang pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu jalan akses menuju ke Tigo Lurah dari Alhan Panjang Rimbo Data melaporkan keadaan terkini yang mana air naik ke permukaan jalan dikarenakan air pembuangannya tersumbat dan juga di sini tempat penambangan bebatuan ataupun penyediaan air atau sebagainya untuk akses untuk memperbaiki jalan ternyata di sana itu adalah sumber air sehingga air meluap ke permukaan jalan sehingga tidak bisa dilalui untuk sementara waktu. Tidak dapat diperkirakan berapa lama kita akan terjebak di sini. Semoga orang-orang yang melihat video ini pada hari ini tidak melalui video ini hari ini. Sekian, terima kasih. Akbar ya Allah, astagfirullah ya Allah, tolong maju kami Tuhan. Kau nahanin kereta kita kak, tengok ini kak. Allah Akbar, itu Allah ya Allah kali, Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah. Pengundulan hutan bukanlah penyebab utama banjir Sumatera. Santai, jangan emosi dulu teman-teman. Lu minta pertanggungjawaban sama yang semena-mena gundulin hutan, itu bagus. Lanjutin, tapi jangan lupa penyebab banjir itu ada dua. Tempatnya nggak cukup menampung air, dan air yang turun di tempat itu kebanyakan. Selain ngurusin yang pertama, lu juga harus paham kondisi yang kedua. Ini adalah salah satu video banjir di Tapanuli. Kalau kita lihat data curah hujan di sana, gila men, ada yang sampai 229 mm per hari. Bahkan di daerah Lok Sumawe ada yang sampai 36 mm per jam. Data hariannya 200 sampai 300 mm per hari. Lu kalau bingung, coba bayangin area sebesar 1 kali 1 meter persegi dihujanin air sebanyak 300 liter. 1 galon isi ulang itu 19 liter. Jadi curah hujan 300 mm per hari itu dalam sehari 1 meter persegi area dituang air segini banyak. Terus kalau ngomongin curah hujan harian 100 mm per hari aja hitungannya udah lebat. Lah ini 3 kalinya. Makanya Prof. Erma bilang penyebab utama banjir di Sumatera adalah cuaca ekstrim. Nah mungkin lu belum tahu kalau cuaca ekstrim adalah salah satu dampak dari perubahan iklim. Karena perubahan iklim bikin cuaca ekstrim jadi lebih sering terjadi. Contoh, siklon tropis Senyar yang tadinya cuma terjadi 100 sampai 400 tahun sekali, sekarang mungkin jadi 20 sampai 40 tahun sekali, alias 5 sampai 10 kali lebih sering. Gue yakin lu yang sebel sama pengundulan hutan pasti sebel juga kan sama orang ini. Pertanyaan baliknya adalah kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Nah, lu harus tahu, orang yang sama awal bulan ini baru aja nge-tweet isinya meremehkan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim tidak menakutkan kampanye Wahabi lingkungan. Maksud gua, kok bisa ya ada orang yang konsistennya punya opini jelek? Puluh tahun yang lalu Aceh pernah hancur oleh gelombang raksasa dari Samudra Hindia. Tsunami menyapu apa saja yang menghalangi. Rumah, kapal, mobil, kota, dan manusia. Hari ini bencana kembali datang, bukan dari laut tetapi dari gunung. Dari lereng yang longsor, dari sungai yang meluap, dari hutan yang hilang. Air bah kali ini membawa bukan hanya lumpur tetapi batang-batang pohon raksasa, kayu gelondongan ribuan kubik. Seakan-akan hutan yang selama ini dibabat manusia kembali turun gunung untuk menunjukkan luka yang disembunyikan. Manusia culas boleh menutup rapat kejahatannya, tetapi kini alam menelanjanginya. Rumah roboh, masjid dipenuhi pengungsi, jalan terputus total. Di Sumatera Utara saja lebih dari 100 jiwa meninggal dan puluhan hilang. Di Aceh ribuan keluarga mengungsi. Listrik padam total, sinyal hilang berhari-hari. Di Sumatera, tanah datar, pesisir selatan, tak ada daerah yang benar-benar aman. Semua terjadi dalam hitungan jam.
Dan yang paling menyakitkan bukan hanya korban jiwa, bukan hanya rumah dan akses jalan yang hilang, tetapi kesadaran pahit bahwa sebagian besar bencana ini bukan murni karena takdir, tetapi karena tangan-tangan manusia. BNPB bekerja keras, helikopter mengangkut logistik, operasi modifikasi cuaca dikerahkan. Relawan dan masyarakat mengorbankan tenaga, makanan, bahkan rumah mereka sendiri. Tetapi pertanyaannya, haruskah kita selalu menunggu bencana sebelum bergerak? Haruskah orang meninggal dulu baru hutan dicari pelakunya? Haruskah kayu-kayu gelondongan itu hanyut dulu baru kita bicara soal deforestasi? Banjir Sumatera bukan sekadar berita, ini peringatan keras. Jika manusia terus memperlakukan bumi sebagai ladang rampasan, maka alam akan terus datang bukan untuk dipersalahkan, tetapi untuk mengadili. Hari ini fokus kita adalah menyelamatkan korban, tetapi besok kita harus berani menyelamatkan hutan. Kalau tidak, bencana hari ini hanya prolog dari tragedi. Banjir bandang menerjang kawasan perumahan di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis 27 November pagi, menyebabkan rumah dan puluhan kendaraan rusak parah hingga terseret arus. Menurut keterangan warga, air mulai naik sejak pukul 6 pagi dan berubah sangat deras sekitar pukul 7 pagi hingga warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharga mereka, termasuk beberapa kendaraan yang hanyut hingga ke bendungan. Material banjir berupa lumpur, pasir, dan kayu menumpuk hampir setinggi 1 meter di area perumahan, membuat sekitar 50 kendaraan terdampak dan puluhan lainnya hanyut terbawa arus. 4 orang warga yang tinggal di luar kawasan perumahan dilaporkan meninggal dunia, sementara warga di dalam komplek tidak ada korban jiwa. Sejumlah alat berat sudah dikerahkan ke lokasi untuk membersihkan sisa material banjir. Warga terdampak mengungsi sambil menunggu bantuan logistik berupa makanan dan air bersih yang saat ini masih sangat dibutuhkan. Sedihlah ngeliat saudara-saudara kita di sana. Sementara pada saat terjadi kebanjiran, pohon-pohon bertumbangan, pohon-pohon berkumpul yang jumlahnya ratusan ribuan batang pohon. Itu tidak mungkin kalau katakan Deddy Mulyadi, pohonnya bunuh diri berjamaah atau secara serentak, tidak mungkin. Pasti secara probabilitasnya ada yang menebang. Artinya pasti dalam konteks probabilitas ada yang menebang. Pertanyaannya siapa yang menebang? Dan pertanyaan kedua, apakah negara tidak bisa mengaudit, mempertanyakan pelaku penebang itu? Pak Prabowo, itu Pak pertanyaan saya, Pak. Please, pada Bapak Prabowo untuk mendengarkan rakyat jelata seperti saya yang membuat video pun ala kadarnya, yang tidak mewah-mewah secara background dan secara teknis videonya, tapi di dalam diri saya ada suara masyarakat Indonesia yang menginginkan keadilan, menginginkan kesejahteraan untuk sama-sama mencapai cita-cita berbangsa dan cita-cita bernegara. Saya memohon kepada Bapak Prabowo untuk mengaudit, untuk bisa menganalisa apa sebetulnya terjadi sehingga berdampak pada kebanjiran yang sangat luar biasa. Sedih saya, Pak. Saya bersyukur bahwa itu tidak terjadi di sekitar saya, tetapi saya sedih ketika terjadi hal demikian. Itu dampaknya kemana-mana, karena saya juga masih merasakan itu sebagai manusia. Apatah lagi itu manusia, saudara kita sendiri, saudara sebangsa, saudara senegara. Kita telah bersepakat untuk NKRI. NKRI ada alasan mengapa kita harus bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam begitu keberagaman kita berupaya untuk bersatu, kita memiliki tujuan dan kita memiliki alasan. Alasan kita bersatu atas nasib yang sama. Karena gini saja dulu, Bung Karno beralasan untuk mempersatukan Nusantara menjadi Indonesia atas nasib yang sama. Lalu tujuannya apa? Untuk mencapai cita-cita berbangsa, cita-cita bernegara, mensejahterakan masyarakat miskin, mencerdaskan kehidupan bangsa. Basis kita, asas kita, ideologi kita, falsafah kita, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi pada praktiknya, apakah kita sudah seideal itu? Apakah kita sudah seideal itu
Maaf ya. Sekali lagi dengan segala hormat Bapak Prabowo Subianto. Dan kepada semuanya teman-teman yang menyimak channel ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Salam cinta dan damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.